Perjumpaan dan perpisahan, pergi dan pulang adalah hal-hal yang biasa sekali dihadapi oleh manusia dalam hidup ini. Ada perjumpaan, ya akan ada perpisahan juga. Lalu ada yang pergi dan ada juga yang pulang. Itu semua menjadi hiasan yang indah, membuat sebuah dinamika di dalam hidup manusia. Namun memang tidak semuanya bisa diterima. Ada kepergian orang yang dikasihi, kita mungkin berat untuk melepaskan. Atau juga berpulangnya seseorang yang kita cintai, itu juga berat untuk kita lepaskan. Begitu juga yang namanya perjumpaan, perpisahan, dan semua ini sebenarnya menandakan betapa kita masih punya perasaan. Kita masih punya masa-masa di mana ada ketidakrelaan untuk melepaskan. Namun sesungguhnya kalau kita mau pakai perspektif yang lain, yaitu perspektif bahwa kita berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu, harusnya pergi, pulang, jumpa, dan pisah tidak lagi jadi masalah. Kenapa? Karena kita semua yang berasal dari satu titik dan akan kembali ke satu titik, berasal dari satu rumah menuju ke satu rumah, akan kumpul kembali jadi satu. Maksudnya apa? Saya Nikolas Kurniawan kembali menjumpai kita lagi hari ini. Semoga hari yang penuh sukacita Tuhan sediakan buat kita. Kita akan bersama merenungkan lagi dalam Sabda Tuhan Menyapa hari ini. Pertama akan saya bacakan dari Mazmur pasal 90 ayat yang pertama dan juga sampai ayat yang ketiga. Sebuah ungkapan dari seorang Nabi yaitu Musa yang berbicara tentang rumah yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Lalu satu lagi dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 5 dan yang ke-7. Juga orang jadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan dan debu kembali jadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Perspektif yang kita imani dan amini adalah bahwa kita berasal dari satu titik menuju ke satu titik. Kita berasal dari satu asal yang sama, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Dan kelak kita juga akan kembali kepada Tuhan yang sama, Tuhan Sang Pencipta yang penyayang dan pengasih itu. Namun demikian, kalau kita mau bersama-sama menggunakan perspektif ini, kita akan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang bergulir sebegitu rupa menjadi sebuah dinamika yang indah. Dan memang setiap kita tidak mudah untuk rela melepaskan yang pergi atau rela juga melepaskan yang pulang. Seringkali ketidakrelaan itu menyebabkan kita tidak menjagai. Kita tidak rela yang pergi dan kita terus memikirkan tapi lupa menjagai yang belum pergi. Padahal yang pergi dan yang belum pergi sama-sama dua hal yang patut kita jagai, yang patut kita syukuri, dan yang patut juga kita kasihi dengan begitu dalam. Bacaan kita hari ini memberi kepada kita sebuah perspektif tentang kehidupan. Musa yang tahu betul tentang sebuah kehidupan dengan gonjang-ganjing dan pergumulan yang ada kerelaan dan ketidakrelaan dalam hidupnya. Tapi dia mempunyai sebuah perspektif di Mazmur 90 bahwa yang menjadi asal muasal dia adalah Tuhan. Itulah rumahnya yang kekal. Dia akan pulang ke rumah Tuhan dan dia berasal dari rumah Tuhan. Ini menyebabkan Musa mempunyai sebuah cara pandang sehingga ketika dia terlahir di dunia ini pun itu terjadi karena campur tangan Tuhan sampai dia bisa selamat. Tadinya mau dibuang dan
diselamatkan, lalu dia melewati berbagai macam badai kehidupan. Namun akhirnya di usia 120 dia boleh kembali ke rumah Bapa. Ini menjadi sebuah kelegaan dari rumah ke rumah, dari rumah Bapa ke rumah Bapa. Dan ini menjadi sebuah iman untuk mengatakan bahwa yang membuat kita kembali, yang membuat kita hadir dan membuat kita kembali itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan Tuhanlah yang mengatakan kembalilah hai anak-anak manusia. Dan Pengkhotbah 12 juga menegaskan lagi tentang bagaimana orang yang lama-lama akan menjadi tua, tidak berdaya lagi, dikatakan takut tinggi, ada ketakutan, ada pohon badam berbunga, mungkin rambut sudah mulai memutih, lalu berjalan juga sudah susah seperti belalang yang menyeret dirinya. Dan nafsu makan juga tidak dapat dibangkitkan lagi. Dan dikatakan bahwa manusia akan pergi ke rumahnya yang kekal. Debu kembali jadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apakah ini berita duka cita? Sesungguhnya tidak. Karena kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan berarti ketika kita kembali kepada Allah, bukankah Dia pengasih dan penyayang? Sehingga kalaupun mungkin ada kesedihan karena perpisahan, ada kesedihan karena ada yang pergi atau ada yang berpulang, maka sesungguhnya kalau kita melihat bahwa Tuhan yang menerima orang yang pergi dan yang pulang, yang berjumpa dan yang berpisah, menuju ke satu titik, yaitu ke rumah di mana kita semua akan kumpul kembali jadi satu. Maka harusnya kita punya kerelaan yang dalam, merelakan yang pergi, tapi jangan lupa menjagai yang belum pergi. Merelakan bila perpisahan itu terjadi, tapi juga jangan lupa perjumpaan dengan yang ada atau kebersamaan dengan yang masih ada, yang belum berpisah. Itu juga perlu kita jagai. Dengan satu perspektif, rumah kita satu, asal kita satu, tujuan kita juga satu. Sehingga kita akan kumpul kembali jadi satu. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi perasaanmu. Adakah kerelaan yang muncul dan tumbuh terhadap yang pergi? Adakah kita lupa menjagai yang belum pergi? Relakan yang pergi, jaga yang belum pergi, dan ingat, yang pergi pun menuju ke rumah yang sama. Yang ada di rumah kita hari ini juga ada di rumah, dan nanti kelak kita semua akan kumpul jadi satu. Ada sebuah reuni akbar antara orang percaya yang berkumpul bersama lagi kelak dalam sukacita surgawi. Karenanya hari ini yang sedang susah, yang sedang masih belum ikhlas melepaskan, entah itu perpisahan di dunia ini atau perpisahan yang kekal di mana orang itu sudah pulang ke rumah Bapa, sudah meninggal dunia. Maka setiap perpisahan baik yang sementara maupun yang selamanya itu jangan ditangisi, tapi isilah dengan sebuah iman dan keyakinan bahwa kita semua kembali kelak akan kumpul jadi satu. Tuhan mengasihi kita sekalian, satukan hati dengannya supaya kita bisa sadar bahwa satu saat kelak kita akan kumpul kembali jadi satu. Amin.